gimana sih Coach cara kalau misalkan, dari timnya ini bisa percaya kalau misalkan si leader ini tuh bisa memimpin mereka. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di Coaching for Business. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara, membangun rasa percaya di dalam tim sebagai leader nih yang baru diangkat, atau kalau misalkan, rasa percaya diri antar anggota tim. Nah, penasaran kan? Yuk langsung aja kita tanya ke Coach Adit. Ya, Halo Coach. halo. Aduh bawaannya Ketawa kayak sih. Kenapa? enggak, kayak semangat aja nih Oh, gitu. hawa-hawanya kalau misalkan ada Coach Adit Padahal gitu. hujan nih. Lagi Hujan hujan. nggak masalah, Coach, kan kita di dalam. Iya, iya. Emang kenapa sih? Paling hujan basah kan? Iya, hujan air bukan hujan duit. Iya. Oke, Coach. Jadi aku mau nanya nih, Mm-mm. Coach, misalkan ada seorang yang baru diangkat jadi leader dan dia diamanahkan untuk mengembangkan atau memimpin Sebuah sebuah tim. tim. Nah, gimana sih Coach cara kalau misalkan dari timnya ini bisa percaya kalau misalkan si leader ini tuh bisa memimpin mereka dan percaya kalau misalkan leader ini itu bisa mengembangkan tim dan bisa memajukan tim ini untuk mencapai target gitu Coach. Itu gimana tuh? Waduh, itu ya. Jadi setiap hubungan antar manusia itu pasti diawali dengan rasa percaya dulu ya. Kok tawa? Itu Ya kan kan? emang Betul bener. ya. Iya. Ya, itu. Jadi mau apapun itu ya, interaksi antara dua anak manusia itu minimal dua anak manusia itu harus dilandasi dengan rasa percaya dan rasa nyaman dulu ya, Iya. baru bisa lancar. Apakah Mm-mm. itu ya ketemu ngobrol dengan teman gitu kan, dengan di perumahan gitu ya, atau apalagi hubungan di pekerjaan ya, Mm-mm. antara karyawan, antara satu orang kolega dengan yang koleganya, dengan Mm-mm. yang lain, atasan bawahan, bawahan atasan, Mm-mm. bahkan dengan kita, dengan calon customer, dengan Mm-mm. vendor, itu juga semua harus dilandasi kayak ada rasa nyaman dan rasa percaya Percaya. dulu ya, sampai level tertentu ya. Mm-mm. Mungkin nggak perlu sampai percaya banget gitu ya, yang 100% percaya gitu kan. Rasa rasa percaya itu juga ada level-levelnya gitu Oh, kan. oke. Nah, tentunya rasa percaya antara suami istri beda dengan rasa percaya antara atasan bawahan levelnya gitu ya. Ya kan. Nah, jadi mm, ya itu yang membuat akhirnya yang kamu bilang tadi, pekerjaan jadi selesai, target tercapai gitu Mm-mm. ya, perusahaan berkembang Mm-mm. ya, dan akhirnya semua happy gitu ya. Jadi apa, diawali dengan rasa percaya. Dan bagaimana nih kalau kita yang diangkat jadi sebagai manajer atau direkrut ya Mm-mm. sebagai leader di situ, Mm-mm. harus memimpin tim yang sama sekali belum saling Kenal. mengenal dengan Iya. kita. Iya. Ya, mereka mungkin udah saling kenal ya, tapi dengan Mm-mm. kitanya belum. Mm-mm. Ya, artinya siapa yang bertanggung jawab untuk menumbuhkan rasa saling Percaya. percaya ini? Oh. Apakah timnya? Apakah leader yang baru direkrut itu? Iya, iya. Iya apa? Berarti harus yang mana ya? Ya, leadernya lah, dia harus inisiatif ya. Hmm. Yang untuk menumbuhkan rasa percaya, rasa nyaman dan percaya itu ya, timnya kepada dia gitu. Ya, dia Oh. nggak bisa menyerahkan timnya percaya untuk mau percaya sama dia kan gitu. Ya, balik lagi deh ya, mereka harus terima siapa aja dong gitu. Gitu ya, padahal kan dia yang baru di situ Iya, gitu iya. ya. Jadi dia yang harus inisiatif duluan sebagai leader, dan Oke. seharusnya ya sebagai leader dia sudah punya keahlian atau kemampuan atau kompetensi untuk membangun rasa saling percaya dan nyaman itu Hmm. ke timnya. Hmm. Jadi bukan timnya yang harus melakukan itu, harus leadernya gitu. Nah, kan berarti kalau misalkan numbuhkan rasa percaya itu harus dari sisi leadernya, Mm-mm. biar timnya itu percaya sama si Ya. leadernya. Nah, cara leader ini menumbuhkan rasa percaya itu apakah ada teknik khususnya kah Oke. atau gimana, Coach? eh Kalau kita kembali ke teori John C. Maxwell, ya, beliau adalah bapak leadership
salah satu Mhm. bapak leadership dunia gitu Iya, ya. Jadi bapak leadership itu nggak satu sih, banyak gitu ya. pakar kepemimpinan. Iya, Tapi betul salah betul. satunya John Oh, C. John Maxwell, A. dia tuh punya yang namanya 5 level leadership ya. Oh, iya. Iya, aku Level pernah yang baca. paling bawah itu kan yang level posisi ya, Mhm. yang orang ikut sama dia, orang percaya, orang mau nurut sama dia karena dia atasan gitu ya, karena Mhm. posisi sebagai atasan. Yang Mhm. tadi itu salah satu ya, dia harus dong sama saya gitu, terima saya sebagai atasan dong gitu kan. Ya itu yang dia masih gaya leadershipnya level paling bawah. Yang Mmm. level kedua itu kan yang dia bisa membangun relationship dengan timnya Mhm. gitu ya. Gaya leadership yang seperti itu. Ya sama di sini gitu ya. Agar si timnya itu timbul rasa percaya dan rasa nyaman dengan leadernya, Mhm. leadernya harus membangun relationship dengan timnya. Oh, oke. Tentu dengan norma-norma yang tertentu ya, membangun relationship itu relationship profesional ya Mhm. gitu ya. Ya berkenalan gitu kan, sharing kan biasanya harus sebagai leader dia harus inisiatif juga untuk menceritakan dia dulu ya, Mhm. menceritakan visinya, menceritakan harapan sebagai atasan gitu Mhm. ya, sehingga timnya tuh juga mudah-mudahan nah itulah teknik komunikasi ya, bagaimana sih dia tuh bisa Oh. mengkomunikasikan visinya, harapannya dan apa ya, target-targetnya ke tim yang baru ini, Mhm. yang agar si tim yang baru ini jadi merasa nyambung gitu loh Oh, oke. dengan apa yang disampaikan. Kalau udah nyambung itu kan jadi muncul rasa percaya, rasa nyaman gitu ya. Mhm. Nah, juga alangkah baiknya leader baru ini berusaha mengenal timnya satu persatu kan gitu. Iya. Dari mulai eh, pekerjaannya, job desk-nya gitu ya. Mhm. Eh, ya cerita-cerita dia gitu ya. Mhm. Sedikit background dia harus tahu juga sih profilnya si tim itu ya Oh. gitu. Jadi ya ajak ngobrol satu persatu gitu ya. Ya juga jangan yang kayak disengaja banget sih, ngajak, kamu nanti kita ngobrol bareng yuk jam 1 gitu. Ruangan saya, takut juga dia ntar gitu. Iya, kalau misalkan ke Dia ruangan. sambil ngeflow aja gitu Mmm. ya. Tekniknya harus elegan ya, yang Mhm. tidak seperti kayak diatur gitu ya, jadi kayak Mmm. transaksional jadi kesannya kalau kayak gitu. Ya sekedar formalitas jadinya kesannya gitu ya, tapi yang sifatnya tuh yang ngeflow aja gitu. Sambil meeting terus kadang-kadang ngajak ngobrol terus, Mhm. "Oh gitu ya, gimana keluarga kamu?" Gitu-gitu. Ya, contoh Mmm. yang sederhananya gitu Iya. ya. Ya dia juga kan sebagai leader kan bisa punya akses juga ya ke profile timnya ya, Mhm. baca juga profile background-nya dia, CV-nya, hasil-hasil asesmennya mungkin selama ini gitu ya. Mhm. Itu juga bisa sebagai background dia mengenal timnya gitu kan. Oh. Jadi dari berbagai sumber informasi, bisa dari HRD gitu kan, bisa dari tapi memang benar-benar tulus untuk mengenal dia secara netral ya. Mhm. Jadi bukan untuk menggali-gali dia kelemahannya apa, kesalahannya apa gitu ya. Kalau gitu berarti nggak tulus dong menjalin relationship-nya gitu ya. Iya. Iya. Jadi harus benar-benar ingin mengenal timnya sebagai the whole person gitu loh. Oh. Bukan hanya sekedar dia sebagai tim gitu ya, sebagai anak buah, bukan sebagai itu. Tentu dengan batas-batas tadi ya, profesional juga sih Mhm. gitu ya. Nggak perlu sampai kepo-kepo yang sampai gimana gitu ya. Itu juga bahaya juga kan. Ya nggak Mmm. penting juga gitu. Ada batasannya berarti. Heeh, ada Oke. batasannya. Jadi itu level keduanya gitu. Jadi harus dikuatin dulu nih gitu. Kalau Mmm. enggak dia akan stuck di level 1 terus gitu. Yang lama-lama ya timnya akhirnya ilfeel juga ya dengan gaya leadership level 1 gitu, level dasar. Mmm. Harus yang level relationship. Dari situ bisa berkembang ke atas, ke atas, ke atas gitu ya. Jadi di awal itu. Karena di level 2 inilah mulai terbentuk rasa nyaman gitu ya, rasa Mhm. aman, nyaman dan rasa saling kenal gitu ya. Mmm. Tapi kalau misalkan untuk, misalkan nih, dia diang dia dijadikan manajer atau leader dan ternyata, timnya ini baru-baru semua nih, Coach. Nah, itu kalau misalkan tekniknya apakah sama atau beda nih, Coach? Kalau misalkan cara menumbuhkan rasa percaya si antar timnya ini, apalagi timnya kan baru-baru Oh, ini anggotanya. beda cerita nih kayaknya ya. Iya. Nah, terus leader-nya juga baru. Nah, Mhm. itu kan pasti kan kayak harus numbuh rasa percaya si Iya, timnya dulu kah? Atau si leader-nya yang numbuhin rasa iya, percaya ke timnya iya. dulu kah? Iya, Gitu. itu bersamaan sih ya gitu ya. Oh.
tentunya tadi balik lagi inisiatif ya, leader itu harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ke tim. Ini tim yang baru ya, Mhm. yang mungkin saling direkrut atau saling dari tim dari tempat lain Iya. digabungin jadi satu, yang tadinya mereka tuh nggak saling dekat gitu ya, Mhm. atau bahkan baru kenal di situ ya, karena baru Mhm. direkrut semua. Misal gitu ya. Iya. Ya tentu ya benar sih, pastinya di antara mereka sendiri belum saling ada rasa kenal dan rasa percaya ya. Mhm. Masih jaim-jaiman gitu kan. Kayak kamu waktu pertama kali masuk gitu kan. Eh. Gitu ya. Jadi ya ya si leadernya sendiri juga inisiatif memperkenalkan dirinya dulu ke Mhm. timnya, saling kenal. Jadi dia memperkenalkan diri itu ya. Mhm. Kan itu jadi bisa sebagai bahan omongan di antara mereka juga kan. Ternyata pimpinan kita baik loh gitu. Ternyata mereka jadi saling ngomongin kita, di situ juga sudah mulai terbentuk mereka saling kenal Kenal. gitu Oh. ceritanya gitu. Tapi bisa juga ya pada akhirnya ya harus disengajakan juga ya Mmm. agar mereka tuh saling kenal gitu ya. Macam-macam Mmm. sih bentuknya, dengan acara-acara gathering atau ngumpul-ngumpul ngobrol meeting bareng Oh, lah, iya bukan iya. gathering yang mahal-mahal juga sih ya. Misalnya dalam meeting, tapi meetingnya bukan disebut meeting ya, tapi kayak yang sifatnya casual gitu ya, Mmm. ngobrol sambil ketawa-ketawa, saling perkenalan diri gitu ya. Mmm. Terus kayak bikin kayak sedikit-sedikit ada acara team building atau bonding gitu ya, tapi yang Oh. mungkin yang di dalam ruangan aja gitu, yang Mmm. seru-seruan gitu ya. Saling memperkenalkan diri kayak gitu untuk mencairkan suasana gitu kan. Oh, iya Saling iya. kenal tuh udah mulai Mhm. gitu kan. Kemudian juga nanti saling berbagi pengalaman, berbagi apa ya, berbagi cerita gitu ya. Mhm. Mungkin kerjanya di mana dulunya, pengalaman mereka apa aja, Mhm. background pekerjaan, background pendidikan, prestasinya, saling cerita, saling sharing, saling saling tahu gitu. Ya Mmm. disinilah memang tugasnya si leader menjadi semacam moderator ya, buat menghidupkan suasana tanpa sampai jadi terlalu bablasan juga gitu kan, tapi supaya lebih hangat gitu ya. Mmm. Ya dan kemudian mulailah diberi tugas-tugas yang mereka butuh memerlukan kerjasama gitu ya, Mmm. dikasih project-project kecil-kecil untuk saling memperkenalkan diri. Kadang-kadang dicampur, di random lagi gitu ya. Oh, iya iya. Itu bisa ya tergantung juga dengan situasi dan kondisi pekerjaannya juga sih, nggak semuanya bisa kayak gitu ya. Mhm. Tapi dibuat agar dikondisikan agar ada saat-saat tertentu mereka tuh kerjasama gitu loh, Mmm. berkolaborasi, nggak hanya kerja sendiri-sendiri gitu. Oh. Nah akhirnya saling percaya, kemudian ya tentunya dari atasnya juga dalam apa ya, menjelaskan visi pekerjaannya, target-targetnya jelas, bagi-baginya gitu ya, ke mereka Mmm. juga transparan, itu juga akan membantu gitu ya. Dan job desk masing-masing juga saling mengetahui, itu juga akan membantu gitu ya. Proses kerjanya, bisnis prosesnya jelas, alurnya juga akan membantu interaksi di sesama mereka gitu ya. Banyak tuh yang harus bisa dibikin gitu ya. Dari Mmm. mulai peraturannya di situ, prosedur kerjanya, flow prosesnya, job desk-nya, kemudian momen-momen di mana mereka bisa saling bertemu gitu ya. Itu semua bisa diatur. Oh. Memang nggak bisa instan ya, Iya, gitu. seiring berjalannya Ya sering waktu. berjalannya waktu gitu. Oke. Kalau misalkan ini Coach, ada leader, nah dia kan, baru nih. Mhm, Sebelumnya, dia itu memimpin tim di divisi lain. mhm, Cuma dia dipindahkan nih misalkan ke divisi satunya. Nah, si leader ini lebih percaya ke salah satu anggota tim di divisi sebelumnya. Nah, eee, dia malah kayak ngasih kepercayaan pekerjaan tuh malah ke anggota tim yang sebelumnya, mmm, bukan ke yang anggota barunya. Nah, itu kan jadi kayak dia nggak bisa percaya ke tim barunya. Nah, kalau misalkan ada leader yang seperti itu, apakah, dengan teknik perlu di-coaching kah atau ada teknik lainnya yang mmm. buat si leader ini tuh, eee, kan udah pindah, kenapa masih Ya percaya itu sama menurut saya itu lain gitu? aneh ya. Ya menurut saya sih hal kayak gitu hampir nggak mungkin terjadi ya, Mmm. karena tim yang lama ini pun ketika sudah tinggal dengan leadernya yang sebelumnya, dia pasti ada penggantinya dong. Mhm. Leader yang baru, yang penggantinya ini yang in charge di situ kan. Mhm. Mana mungkin kita ngasih kerjaan ke orang yang bosnya orang lain gitu. Nanti ngamuk lagi gitu ya. Ya tentu dia harus fokus kepada tim yang baru gitu loh. Oh.
Entah dia apakah dia percaya atau enggak. Kalau dia nggak percaya, dia harus bagaimana caranya supaya dia bisa percaya sama timnya kan. Iya. Nah, dengan cara apa? Di-coaching mungkin gitu ya, dia perlu perlu, minta di-coaching sama atasannya lagi atau sama, HRD gitu, atau dia Mhm. sendiri ya berusaha untuk mengenal timnya. Itu kan Mmm. nggak percaya itu mungkin diawali karena dia belum kenal sama timnya ya, yang baru gitu Oh, ya. iya sih, heeh. Belum kenal dari sisi, kemampuan mereka, belum kenal dari sisi, background-nya mereka gitu Mhm. ya, karakter mereka gitu. Jadi karena saling asing, merasa asing ya, Mmm. jadi belum merasa ini. Jadi memang harus didahului dengan mengenal secara sosial dulu, secara pribadi dulu gitu ya, Oh. baru bisa berlanjut dengan ke pekerjaan gitu ya. Makanya tadi jangan hanya ketemu hanya langsung ngomongin kerjaan padahal belum kenal, bisa saling tukar-tukar cerita dulu gitu Mmm. kan. Sebagai seorang manajer atau leaders, dialah yang harus punya inisiatif untuk mencairkan suasana itu. Mmm. Dia harus punya skill yang lebih baik ya dalam membangun relationship dari awal gitu. Oh, Ya, oke. jangan timnya yang berharap itu ke dia, mana mau timnya kan takut-takut gitu. Berarti sebenarnya kunci dari, gimana si leader ini membangun rasa percaya kepada timnya. Mhm. Nah, sebenarnya itu kuncinya hanya harus bisa mengenal dari anggota timnya, bahkan mengenal karakter timnya, betul ya, Betul Coach, ya? betul. Karena kalau misalkan kita nggak kenal juga gimana kita mau percaya. Iya, betul gitu ya. Oke, Coach. Nah, buat sahabat coaching nih, buat para manajer atau leader yang ingin, mengembangkan lagi skill-nya atau bahkan, bingung gimana sih cara ngembangin timnya, sebenarnya ada teknik yang bisa kalian pakai untuk, membuka pikiran atau dengan belajar teknik bertanya yang benar dan lebih detailnya lagi, itu sebenarnya kalian bisa banget nih ikut program coaching yang bisa kalian lihat di website kami, yaitu di corporaconsulting.com. Buat kalian yang, punya bisnis atau punya tim sebenarnya juga bisa banget, daftar langsung di website tersebut. Nah, untuk kelas-kelas kecil yang 2 hari, yang diadakan 2 hari itu sebenarnya juga kalian bisa dapatkan informasinya di Instagram kami, yaitu Coaching for Business. Nah, mungkin segitu aja informasi dari kami. Saya Aulia, Saya Aditya Minjaya, sampai sampai jumpa. jumpa.